Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa administrasi bisnis manajemen keuangan kelas C ya. Oke. Mungkin beberapa sudah ada yang di kampung halaman ya. Ya, semoga selamat berlibur ya. Tapi karena memang kita masih ada perkuliahan, jadi ya kita lanjutkan perkuliahannya. Ini juga hutang saya ya minggu kemarin karena banyak sekali kegiatan, jadi saya baru bisa memberikan materi ini hari ini. Yaitu kita hari ini akan belajar tentang financial statement dan analisis rasio ya. Topiknya agak sedikit berat ya karena banyak hitungan ya. Jadi mohon teman-teman fokus ya, konsentrasi ya. Jadi mohon kegiatan apapun yang sekarang dilakukan bisa dihentikan, distraksi bisa dialihkan sehingga kita bisa hari ini bisa fokus ya. Oke, sebelum belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga apa yang bisa kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa mudah masuknya ya. Berdoa, dipersilahkan. Selesai? Ya. Oke, kita mulai saja ya. Jadi financial statement dan rasio analisis ini materinya belum dikonfirmasi sih. Oh, oke. Admit all. Oh ya, oke. Sudah saya admit all ya. Ya. Oke, nah jadi apa namanya, materi ini penting ya. Karena penting kenapa? Karena banyak sekali kemampuan ini digunakan di berbagai profesi di keuangan ya. Contohnya saya dulu adalah mantan analisis keuangan juga. Jadi sangat-sangat relate sekali ya materi ini kalau terkait dengan profesi keuangan. Kenapa? Karena kemampuan menganalisa dari laporan keuangan itu merupakan hal yang wajib diketahui. Meskipun kalian tidak bekerja sebagai profesi keuangan. Ya, kok bisa, Pak? Gitu. Selama kalian masih di dunia bisnis ya. Ya, kalau kalian di luar dunia bisnis mungkin ya nggak seberapa kepake lah. Atau kalian ingin mencari uang lewat trading atau investasi. Nah, ini penting sekali kemampuan analisa keuangan. Contoh ya, kalian sebagai direktur marketing gitu. Kalau tidak bisa membaca laporan hasil pemasukan produk, biaya, dan sebagainya. Nah, kalian juga akan dipertanyakan kemampuan direktur marketing kalian oleh bos kalian. Begitu juga kalau kalian sebagai direktur sumber daya manusia atau sebagai manajer sumber daya manusia. Kalian yang tanyain, ya, saya mungkin beberapa kali sampaikan di kelas ya, ditanyakan juga, Anda nih bagaimana pegawai kita tuh menghasilkan duit berapa? Nah, bagaimana rasionya? Nah, itu yang perlu kita dapatkan kemampuan yang seperti itu gitu. Nah, oke, daripada lama-lama kita langsung saja ya. Oke, jadi ini skip aja. Nah, jadi strukturnya hari ini adalah ya, pertama adalah 4 elemen dalam financial statements ya, atau laporan keuangan. Ini kita refresh lagi ya dari kuliah accounting ya, ada 4 ya. Masih ingat apa aja ya? Ada apa? Profit and loss atau laba rugi ya. Yang kedua ada balance sheet atau neraca keuangan ya. Yang ketiga ada retained earning ya, atau laporan laba ditahan, dan yang keempat adalah laporan arus kas ya, atau cash flow report ya. 4 itu adalah istilahnya fondasi dari laporan keuangan atau analisa keuangan. Jadi untuk melihat perusahaan itu gak beres atau enggak, nah dari 4 hal itu. Nah, cuma kalau dari 4 hal itu kan nggak cukup gitu ya. 4 hal itu sebagai bukti. Nah, atau bahan mentahnya itu adalah 4 hal tadi itu. Nah, kemampuan analisa atau lewat financial ratios itu seperti pisaunya ya. Jadi harus diiris-iris dulu ya, dimasak baru jadi suatu masakan yang utuh. Itulah supaya kita bisa menganalisa. Nah, yang ketiga ada tugas kelompok nanti ya. Tugas nanti supaya lebarannya lebih bermakna biar nggak lupa ya. Habis makan kue lebaran ya, wah ternyata lupa semua kuliahnya, jangan sampai ya. Tapi nanti untuk tugas kuliahnya tidak yang di slide ya, nanti akan saya berikan terpisah. Akan relate sekali dengan pekerjaan. Jadi
Itu nanti akan kalian lakukan kalau kalian menjadi seorang profesional. Oke. Nah, ini ya, refresh dulu. Empat financial statement ya kunci. Pertama adalah profit and loss ya. Jadi itu intinya, isinya adalah menggambarkan tentang hasil operasi bisnis. Hasil operasi bisnis kayak pemasukannya berapa, biayanya berapa, pajaknya berapa, amortisasi berapa, lalu dapat yang namanya bottom line atau kita biasa sebut sebagai NPBT ya, net profit before tax, atau dikurangi setelah dikurangi pajak, ini namanya net PAT ya, net profit after tax. Nah, yang kedua ada yang namanya balance sheet ya. Balance sheet itu adalah neraca ya. Neraca itu menggambarkan apa? Posisi ya. Beda ya, kalau income statement itu adalah proses, masih ada yang di waiting room ya. Ini tidak bisa didelegasikan ke yang lain ya untuk admit ya. Oke, enggak apa-apa deh. Nah, oke. Jadi apa namanya, balance sheet itu menunjukkan posisi. Jadi bedanya terhadap income statement atau profit and loss itu apa? Kalau profit and loss itu adalah proses ya dari tahun Januari ya, biasanya dari Januari ya, Januari sampai Desember ya, atau Maret ke Maret itu. Biasanya Januari sampai Desember sih gitu. Jadi dia itu dapat duit berapa aja, habis berapa aja di total. Nah, ketemu di Desember ya, berapa keuntungannya. Sementara kalau balance itu posisi. Posisi itu menunjukkan adalah saat itu dia punya duit berapa. Ya. Beda ya sama income statement. Katakanlah dia punya duit 500 juta di tanggal 29 Desember. Terus tanggal 31 Desember tinggal 5 juta. Ya di record ya 5 juta itu. Jadi posisi ya nggak kelihatan. Kalau dia itu pernah punya 500 juta itu nggak kelihatan di balance sheet. Ya. Tapi nanti akan terlihat di cash flow ya. Berarti ada uang hilang berapa? 495 juta ya. Nah, duitnya tinggal 5 juta kan. Nah, itu di cash flow ya. Cash flow itu adalah menunjukkan 3 kegiatan ya. Kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan financing ya, pendanaan. Nah, ini reverse accounting aja ya. Lalu return earning adalah penghasilan bersih ya yang dibawa tahun berikutnya. Artinya keuntungan bersih itu nanti ada 2 ya pilihannya ya kalau sudah keuntungan bersih. Pertama adalah dibagikan menjadi dividen, yang kedua adalah dibawa ke tahun berikutnya sebagai tambahan modal. Ya, itu return earning. Oke. Nah, sekarang kita menginjak rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Gini, kalau saya tanya, perusahaan itu bagus apa enggak dilihat dari mananya. Ya. Kalau apa namanya bisnisnya si A ini uangnya 500 juta ya, pemasukan per tahun, omset 500 juta. Nah, habis gitu perusahaannya si B omsetnya cuma 10 juta. Kira-kira bagusan yang mana? Kalau sekarang sekilas ya mungkin bagusan si A ya, duitnya 500 juta. 500 juta lawan 10 juta. Nah, tapi kalau kita hitung ya, dibandingkan dengan volume bisnisnya, marginnya berapa? Nah, si A ini duit kemasukan 500 juta. Nah, tapi biayanya ya, biayanya berapa? 499 juta. Alias untungnya cuma 1 juta. Ya kan? Nah, dihitung rasio keuntungannya kan ya, 500 juta dibagi 499 juta. Berapa persen lah itu ya. Dibandingkan dengan si B, benar pemasukan 10 juta, tapi biayanya cuma 1 juta. Ya, berarti dia untung 9 juta. Nah, kalau gini bagusan mana gitu. Jadi jangan tertipu ya sama namanya omset ya. Oh, omsetnya gede ya, gede. Lain-lainnya gimana? Itu namanya kita lihat di financial ratio ya. Analisa keuangan itu ada 3 jenis biasanya. Pertama adalah cross sectional, membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Ya, dalam satu waktu yang sama ya bedanya ya. Cross sectional itu satu waktu yang sama. Nah, yang kedua adalah time series atau historical. Satu perusahaan tapi dibandingkan dengan perusahaan yang waktu yang lampau. Misalnya dibandingkan pemasukan tahun 2021 dengan 2020. Ya, contohnya seperti itu. Lalu yang tipe ketiga adalah dicampur ya, combine ya. Dia membandingkan dengan pesaing, dia membandingkan juga dengan masa lampau gitu.
Nah, pusing ya ini jenis-jenis jenis-jenis financial ratio ya, ada liquidity ratio ya, ada activity ratio, debt ratio, lalala, ini macam-macam ini ya. Nanti pelan-pelan aja, apa aja dulu. Nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Gunanya apa? Gitu. Oke. Nah, ini dia ya. Gunanya ini sebenarnya. Ada 5 ya kalau menurut Gitman ya. Apa namanya? Rasio keuangan itu. Yang pertama adalah liquidity ratio. Ya, liquidity ratio itu cair ya, cair, liquid dan air, cair ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Ya, maksudnya apa? Kalau perusahaan ini punya utang terus ditagih, kira-kira bisa bayar apa enggak? Nah, itu namanya liquidity ratio. Atau kalau misalnya ada pengeluaran-pengeluaran mendadak ya, bisa bayar enggak ini? Nah, itu kelihatan di sini. Kalau dia liquidity ratio-nya bagus, artinya perusahaan ini dia itu bisa intinya itu menghasilkan bisa aman lah ya dari tagihan-tagihan debt collector ya. Nah, mungkin kita bisa bercermin ya, mungkin teman-teman yang punya hutang ya atau Shopee Pay Later-nya misal ya. Nah, kita punya enggak kira-kira untuk melunasi? Kalau kita nggak punya uang, berarti kita liquidity ratio-nya kurang bagus ya. Gampangnya seperti itu. Kalau uang kita banyak, cash kita banyak ya. Nah, liquidity ratio kita bagus berarti ya. Nah, ini menarik sih. Sebelum menginjak rasio yang lain ya. Bagaimana kasusnya ya? Kalau dia ini uangnya banyak, tapi dari hutang ya. Nah, tapi liquidity-nya kelihatan bagus rasionya. Ya, itu kita harus lihat rasio yang lain. Ada 2 rasio, ada rasio lagi nih, ada activity ya. Nah, activity ini mengukur, nah, seberapa cepat bisnis itu berjalan. Nah, kita studi kasus ya, misal ya, perusahaan Boeing ya, Boeing itu jual pesawat ya, jual pesawat dibandingkan dengan Alfamart ya. Nah, Alfamart ya. Kira-kira kalau jual pesawat itu setahun laku berapa? Ya 1-2 pesawat ya mungkin ya, nggak tahu sih ya, mungkin saya nggak pernah personally. Tapi intinya itu ya beda sama kalau jual Indomie ya, sehari jual sehari apa namanya cepat itu, cepat. Nah itu diukur dari activity ratio. Nah activity ratio ini gini loh, bagus apa enggaknya itu dilihat dari mana. Kalau dia itu cepat ya, cepat. Nah sebenarnya bagus, tapi harus lihat-lihat dulu. Tadi ya tipe analisis. Lihat-lihat dulu, apakah dia itu kalau dibandingkan dengan perusahaan lain atau dibandingkan dengan tahun kemarin, bagaimana angkanya? Dan juga dengan debt ratio ya. Kalau kita itu mengukur rasio hutang dari diri kita, itu perusahaan tuh masih aman atau enggak? Biasanya itu debt equity ratio gini ya. Hutang dibandingkan modal itu berapa? Misal gini, contoh deh, contoh. Kalian punya uang 100 juta. Ya, 100 juta, terus habis itu kalian mau hutang 200 juta. Hutang 200 juta, mau dibuat bisnis ya 300 juta. Berarti kalian kan 100 dibagi 300 ya. Ya. 30%-nya itu sekitar duit dari modal sendiri. Yang sisanya 66% adalah uang hutang. Nah, berarti rasio hutang kalian adalah 66%. Nah, kalau kayak gitu bagus apa enggak, Pak? Nah, tergantung. Kalau bisnis kalian memang adalah bisnis yang memang hutangnya besar, ya wajar. Tapi kalau ternyata teman-teman kalian itu bisnis utangnya cuma sekitar 30 kan ya agak mengkhawatirkan ya kan. Itu. Jadi itu biasanya untuk menggambarkan resiko. Semakin besar ya rasio hutang, itu resiko perusahaannya semakin besar. Begitu. Karena apa? Karena kalau orang sudah punya hutang banyak, artinya dia harus bayar bunga banyak, ya kan? Nah, artinya akan terkena kepada yang namanya itu P&L ya, profit and loss-nya. Lalu yang kedua, empat adalah ada profitability. Ini cukup straightforward ya. Semakin bagus rasio ini, semakin menguntungkan perusahaan. Ya, makanya sering sekali jadi main concern dari analis-analis ya. Analis-analis itu mesti lihat profitability. Ini menguntungkan nggak perusahaan. Lalu yang kelima adalah market ratio. Nah, dibandingkan dengan harga saham biasanya ya. Kalau market ratio kayak harga saham dibandingkan dengan harga modal gitu-gitu. Nah, ini liquidity ratio ya. Ada 2 biasanya. Pertama adalah current ratio. Ya, current ratio itu aset lancar dibagi dengan utang jangka pendek ya, current liabilities. Ya. Nah, gampang ya ngitungnya ya, cuma dibagi aja.
Nah, rasionya terus ada lagi quick ratio. Nah, quick ratio ini sama kayak current ratio, cuma current assetnya dikurangi sama inventory alias persediaan. Nah, jadi itu murni ya, murni aset-aset yang bisa dicairkan. Gitu. Kalau inventory itu kan cairkannya kan nunggu laku ya, nunggu laku. Kalau lainnya itu kan, sebenarnya ini ada rasio lagi, harus dikurangin juga ya sama yang aset-aset. Oh, karena aset kan lancar ya, benar-benar. Persediaan itu adalah termasuk aset lancar. Cuma ada persediaan-persediaan yang sebenarnya itu tidak lancar ya. Alias lakunya itu ya lama, kayak pesawat terbang, ya, perumahan, developer jual rumah itu, perumahan, terus jual apa lagi ya, pokoknya yang lakunya lama lah ya, lakunya lama ya. Kalau perusahaan yang lakunya lama, barangnya lakunya lama, itu quick ratio-nya pasti beda jauh ya sama current ratio-nya, ya anjlok biasanya. Kayak contoh ini, nah ini nih, tahu Dell, tahu Home Depot sama Lowe's ya. Nah, Home Depot tuh kayak AJBS itu loh, kayak jual-jual apa namanya, bahan bangunan ya. Lowe's itu bahan-bahan sama, bahan bangunan juga. Kalau kita bandingkan ya, current ratio-nya mereka ini sama semua ya. Nah, tapi kalau quick ratio-nya bisa berbeda jauh. Kenapa? Karena perusahaannya itu sebagian besar itu terdiri dari inventory. Lowe's ini kayak department store kayak Giant, Carrefour ya. Nah, sehingga quick ratio-nya bisa dibandingkan ya. Kalau dilihat dari current ratio, ya sama-sama lancar mereka ini. Ya kan? Kelihatannya bagus-bagus saja. Tapi kalau dilihat dari quick ratio-nya, ternyata bedanya jauh ya. Dell sama Lowe's ini bedanya jauh loh. Karena itu Lowe's itu inventorinya banyak. Karena Lowe's itu kan sebagian besar kan asetnya adalah barang-barang kan gitu. Kayak Indomaret, Carrefour itu kan inventory semua itu isinya. Nah, ini ya activity ratio bisa dihitung sendiri. Intinya gini, ada 3 biasanya dipakai. Inventory turnover, average collection period, sama average payment period. Nah, inventory turnover itu menunjukkan seberapa cepat dia itu bisa menjual itunya, barang-barangnya gitu. Nah, ini bisa dilihat nih apa, ada Dell, ada Hewlett Packard, dan macam-macam. Ini tiap-tiap perusahaan ini bisa beda-beda rasionya tergantung jenis bisnisnya. Kalau jual komputer ya inventory turnover-nya ya cukup lama ya. Nah, jualan laptop ini kan 40,5 ya, agak lama tuh. Nah, kalau Lowe's tadi Lowe's ini cepet nih building material ini karena laku terus, sama kayak ini grocery ya. Tapi kalau ini kan laptop kan lakunya nggak secepat apa bahan-bahan bangunan ya, gitu. Begitu ya. Sorry, maaf. Nah, lalu ada average collection period. Nah, ini yang menarik ya. Menariknya gimana maksudnya, Pak? Jadi kalau average collection period ini adalah waktu yang dibutuhkan rata-rata ya orang untuk itu membayar hutang ya. Semakin cepat dia membayar hutang ya, average collection period-nya ini semakin rendah angkanya. Semakin molor dia membayar hutang, semakin itu dia semakin apa namanya itu gede angkanya. Oh sorry, piutang, maaf ya, bukan hutang, piutang. Kalau average collection period itu piutang. Jadi gini, seberapa bagus kalian untuk nagih utang lah, average collection period ini. Nah, bedanya average payment period, seberapa bagus kalian untuk bayar utang. Kalau orang keuangan itu gini, kalau kalian punya hutang, bayarlah selama mungkin. Kalau kalian punya piutang, tagihlah sedini mungkin. Ya. Nah ini sebenarnya ya kalau misalnya berkata dengan utang ya, kalau ilmu keuangan itu secara keuangan ya hitung-hitungan itu memang seperti itu. Tapi kalau orang Islam kan nggak boleh ya. Nah kita bawa agama dikit ya. Orang Islam nggak boleh. Kalau punya hutang ya segera dibayar. Gitu. Nah kalau kalian menganut prinsip seperti itu, average payment period kalian akan jelek angkanya. Karena kalian kalau punya utang cepat dibayar. Nah gitu. Nah kalau average collection period ya itu agih aja, asal wali nagih aja gitu kan ya. Nah itu ya. Nah, ada TATO ya, ada total asset turnover ya, namanya TATO ya, sales sebagai total aset.
Jadi seberapa cepat ya kalian untuk menjual aset kalian. Ini sama kayak hampir sama kayak inventory turnover. Oke, itu adalah activity ratio. Ada rasio hutang ya. Nah, rasio hutang ini yang cukup simpel juga ya. Jadi mengukur bagaimana posisi kehutang kalian, hutang perusahaan ya, dibandingkan item-item aset keuangan yang lain. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan seberapa beresiko perusahaan ini ya. Nah, pertama adalah ada 3 ya biasanya ya. Ada debt ratio ya, gampang ini ya. Jadi total liabilities dibagi dengan total aset ya. Semakin besar angka debt ratio, artinya semakin gede hutangnya dibandingkan dengan dalam proporsi asetnya. Artinya dia ini perusahaan yang cukup besar sekali resikonya. Ya. Dan tiap perusahaan biasanya punya standar masing-masing. Contoh ya, kalau bank itu ya debt ratio-nya besar sekali ya, karena memang dia itu jualan hutang ya. Nah, siapa lagi perusahaan hutangnya gede? Developer ya, perumahan, agen-agen properti itu hutangnya besar. Karena kebanyakan adalah duit-duit duit-duit nasabahnya, istilahnya gitulah, duit-duit orang nyicil itu ya dibangun bikin rumah ya. Sementara rumahnya belum jadi. Nah, properti ya, apartemen tuh gede depresionya. Nah, yang kecil apa? Ya biasanya grocery ya, grocery, usaha makanan itu enggak besar depresionya. Nah, kita harus lihat dulu. Kalau angka misalnya, oh ini usaha saya ini bergerak di bidang properti, depresionya sekitar 40%. Nah, teman-teman lainnya ternyata rata-rata 60%. Artinya apa? Apakah kalian bagus? Nah, ini sense-nya ya. Bukan berarti kalian bagus atau jelek ya, kalau 40% ya. Nah, depresio. Artinya kalian bisa mengambil hutang lebih banyak ya. Deket-deketin lah teman kalian ya, sampai 60% atau 50 sekian begitu. Nah, artinya kalian bisa mengambil hutang lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Untuk mengembangkan bisnis kalian begitu. Nah, berarti kalau dibandingkan dengan lain, saya ini masih punya ruang lah ya, punya ruang untuk bisa mengambil hutang lebih banyak begitu. Nah, lalu yang kedua adalah times interest earn ratio ya. Mengukur ya kemampuan perusahaan untuk membayar bunga ya, bayar bunga kontraktual ya. Jadi kalau bunga itu kan ada utang itu kan ada bunganya ya. Nah, jadi bisa nggak bayar bunganya itu? Nah, dilihat dari earnings before interest and taxes atau EBIT ya, EBIT bisa, NPBT bisa. Kalau NPBT itu sudah ada interestnya ya. Ya EBIT ya, namanya EBIT ya. Kan kalau ruangan ada namanya operating income ya, total income. Itu istilahnya macam-macam aja sih. Tapi kalau ini namanya EBIT, earnings before interest and taxes, dibagi dengan pajak. Semakin besar angkanya ya, semakin mampu dia bayar bunga hutang ya. Kalau dia nggak kecil angkanya, berarti dia nggak bisa bayar bunga hutang ya, berbahaya. Jadi kalau kalian perusahaan yang ini angkanya kecil, ini harus hati-hati ya. Nah, jangan beli sahamnya. Nah, agak dihindari dulu ya. Yang ketiga ya, ada fixed payment coverage ratio. Sama kayak times interest and ratio, tapi dia masukkan pembayaran leasing ya, atau biaya sewa. Kalau di sini kan nggak kelihatan ya biaya sewa ya. Nah, jadi ya tambahkan biaya sewa. Ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang ini, kayak misalnya perlu sewa. Perlu sewa itu apa sebenarnya? Bank itu kayak perlu sewa mobil ya. Terus habis gitu konstruksi, perlu sewa itu loh, alat berat, ekskavator, macam-macam ya. Mereka harus sewa itu, nggak mungkin beli karena mahal sekali harganya. Gitu. Nah. Oke. Ini ya rasio keuangan ya, paling penting ini. Mohon dicerna ya, masing-masing satu-satu, karena ini adalah menurut saya adalah yang cukup penting dan bisa dan manfaatnya besar sekali ya. Pertama adalah gross profit margin ya. Ini cukup straightforward ya. Jadi intinya rasio-rasio ini adalah untuk seberapa menguntungkan ya. Semakin besar angkanya yang ini ya, semakin oke ya perusahaannya. Nah, cost of goods sold, gross profit. Gross profit dibagi dengan sales ya, atau penjualan atau revenue. Ya. Jadi margin kayak tadi tuh yang saya sebut, dan ya si A tadi 500 juta dibagi
sorry, 499 juta. 1 juta dibagi 500 juta. Salesnya kan 500 ya omsetnya. Terus keuntungannya cuma 1 juta ya. Dibandingkan dengan 9 juta dibagi 10 juta. Pasti angkanya beda jauh ya. Yang satunya 0, sekian, satunya 90%. Ya jelas 90% lah yang menguntungkan ya. Lalu yang kedua adalah operating profit margin ya. Bisa dibaca sendiri ya. Saya karena sudah belajar accounting ya, saya anggap sudah ngerti semua ya tentang elemen-elemen laporan keuangan ya. Saya sudah diingatkan, tinggal 10 menit lagi. Kalau nggak gitu harus bayar. Oke, nah segini cepat aja ya. Jadi net profit margin itu ya sama, tapi ini bawahnya ya. Ini sebenarnya sama semua loh. Sama-sama bedanya apa? Nah, kalau ini yang dihitung gross profit-nya, yang ini adalah operating profit. Operating profit kan gross profit dikurangi sama operation cost, betul kan? Ya. Net profit margin ini operating profit dikurangin sama apa? Sama apresiasi, sama amortisasi, sama bunga ya, biaya bunga ya. Earning per share ini ya sudah dikurangi pajak ya. IPS kalau bilangnya. Itu biasanya orang-orang analis saham itu lihat IPS ini loh. Nah, ROA ini juga sangat sering sekali digunakan untuk mengukur ya. Jadi EBIT ya, EBIT sorry, NPBT setelah dikurangi pajak. NPAT sorry. NPAT itu setelah dikurangi pajak ya, net profit after tax ya, atau earning available for common stakeholder dibagi dengan total aset. Nah, ROI juga sama ya, NPAT dibagi dengan jumlah saham. Nah, jumlah saham yang ada. Kalau ROA itu aset, return of asset. Kalau ROI itu return of equity. Pembaginya adalah ROA aset, ROI equity. Ya. Nah, itu untuk profitability. Kalau ada market ratio, nah ini tuh penting nggak penting ya. Kalau perusahaannya itu terbuka, ini Siti Amelia ini baru masuk, padahal sudah mau selesai. Ini yang terbuka, perusahaan terbuka, ini gampang ngitung, perlu ngitungnya. Tapi kok perusahaan tertutup kayaknya nggak terlalu penting, karena tidak punya market value ya. Market value itu adalah punyanya book value. Dan book value ada market value. Book value itu adalah nilai buku ya. Berapa dia itu di laporan keuangan harga sahamnya. Tapi kalau ada namanya market value ya. Nah, harga perusahaan itu di pasaran gitu. Nah, ini tugas. Tugas ya apa nanti saya akan berikan ini beda nih ya. Apa namanya nanti saya akan berikan. Intinya begini ya. Tugas kelompoknya adalah nanti akan membuat namanya slide presentasi. Cukup 1 slide saja. 1 slide saja, tidak banyak kok ya. 1 slide saja, nanti saya akan kasih template-nya. Kalian tugasnya ini adalah kalian bikin laporan. Bikin analisa keuangan ya. Financial deck namanya. Nah, itu adalah saya kasih background dulu ya tentang tugasnya. Jadi itu adalah slide presentasi yang selalu dinantikan oleh direksi ya. Direksi tiap bulan ya, tiap bulan dia ingin lihat gimana keuangan kita gitu. Nah, saya akan kalian saya ajari ya teman-teman semua cara bikinnya seperti apa ya. Ini penting sekali gitu. Nah, saya harapkan kalau teman-teman sudah bisa itu ya harganya mahal sekali ya. Ini ya apa namanya? Rangkuman dari mata kuliah hari ini ya. Pertama adalah financial statement, ada 4 ya, ada profit and loss atau income statement, ada balance sheet atau neraca, ada cash flow, dan ada namanya retained earning ya, atau statement laba ditahan. Nah, untuk melihat kondisi keuangan ya. Jadi financial manager itu menggunakan financial ratio ya. Jadi kalau kita sudah lihat statement, ya udah angkanya berapa. Tapi kita harus lihat ratio. Ratio itu untuk menunjukkan ya hal-hal yang tidak bisa terlihat ya. Jadi bisa terang benderang. Liquidity dan activity ratio menunjukkan aktivitas bisnis. Ya jelas ya seberapa cepat dia mengkonversi barang menjadi uang. Nah, itu liquidity dan activity ratio. Kalau ratio itu menunjukkan profil resiko dari suatu bisnis. Nah, kalau profitability ratio itu menunjukkan seberapa hebat dia mengubah asetnya menjadi suatu keuntungan ya. Nah. Oke, sekian dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan tapi waktunya cuma 5 menit ya.
sangat terbatas sekali. Ya, kalau belum sempat terjawab, nanti monggo disampaikan lewat grup WhatsApp saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa saya akhiri ya.